Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian, sehat-sehat semuanya ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan main-main di luar kecuali dalam urusan penting. Di rumah aja semuanya ya, jaga kesehatan semuanya. Hari ini sama Pak Iki akan belajar pelajaran pertama di kelas 4. Selamat untuk kalian semua yang sudah naik ke kelas 4 dengan nilai-nilai yang bagus. Tingkatkan prestasinya ke depan. Ya pintar. Soleh dan solehah, hari ini kita akan membahas materi surah Al-Falaq di kelas 4. Ya, kita mulai. Di sini, nah ada yang tahu gak Al-Falaq itu artinya apa sih nak? Iya pinter. Al-Falaq itu artinya subuh. Ada apa pak waktu subuh? Ini bapak yakin semua udah pada hafal surat Al-Falaq ya. Tapi sekarang kita bahas nih, kita kaji. Makanya istilahnya namanya mengkaji isi daripada Al-Quran surah Al-Falaq. Nah, pernah gak sih kamu ketika gelap pasti ngerasa takut ya? Kemudian kapan sih ketika gelap tuh biasanya malam, subuh. Nah, apa yang kamu lakukan ketika takut? Nah, ketika takut baca surah Al-Falaq. Jadi sebagai anak yang soleh sebenarnya kita nggak boleh takut apalagi sama gelap, sama makhluk-makhluk apalagi yang tidak kelihatan. Kita tidak boleh takut. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kejahatan. Ya dulu sebenarnya sejarahnya di zaman Nabi Muhammad SAW, surat Al-Falaq ini turun ketika ada salah satu sahabat yang terkena sihir. Biasanya orang yang punya maksud jahat kepada orang lain, mengirim sihir, kalau bahasa Indonesianya mungkin namanya santet ya, itu biasanya ketika subuh. Nah makanya dibacakanlah surah Al-Falaq. Nah di sini surah Al-Falaq, Bapak yakin semua sudah hafal, tetapi BTM-nya nih, BTM B bacaannya lancar, T tajwidnya bagus, M maharajanya tepat. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil Pak Iki tunjuk nih ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kita bahas dari tajwidnya dulu ya. Qul a'u. Ini ada alif di rongga mulut dan ain di tengah tenggorokan. Jadi beda ya. A o zu. Perhatikan mulut Pak Iki. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada mantul namanya qalqalah di akhir kalimat, qalqalah kubro. Nun mati bertemu shin ya, jadi ikhfa namanya alias dengung, bacanya syarri. Perhatikan ini, syarri ma, agak panjang 2 harokat, ini mad tabi'i bil alif. Khalaq, qalqalah kubro lagi ya. Wa min ihfa lagi, wa min syarri ghasikin. Ini ada kasroh tain bertemu alif namanya izhar, dibacanya jelas sikin. Idza waqab,
Ini qalqalah kubro kembali. Wa min syarrin, di sini ada alif lam samsiyah, ada tasjidnya. Nak perhatikan dia di ro-nya, di nunnya, di fa-nya. Jadi kita tasjid itu gimana Pak bacanya? Ditekan 2 harokat. Syarrin nafa, karena tiga-tiganya ada tasjidnya tuh ya. Kemudian di sini perhatikan ada garis tegak lurus ke atas, namanya mad badal. Syarrin nafatha, dibaca 2 harokat juga panjang. Tifil uqad, di sini di akhir qalqalah kubro kembali. Wa min syarri hasidin idza hasad, di akhir dengan qalqalah kubro juga, pinter ya. Jadi ditekankan di surah Al-Falaq ini adalah qalqalahnya, hurufnya baju di toko, koto bajim dal yang dimatikan, namanya qalqalah. Dipantul, qalqalah itu mantul, oko abdul ajir gitu, baju di toko hurufnya, ingat 5. Kita kemarin di kelas 3 udah belajar itu. Sekali lagi, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, biar pahalanya sempurna ya nak ya. Baca pahala Quran kan per huruf, 1 huruf 10 kebaikan. Jadi biar dapat pahala yang sempurna, kita baca dengan baik dan benar sesuai tajwid dan maharojnya. Nanti dengan sendirinya akan fasih bacanya. Selanjutnya kita akan bahas nih yang ditekankan tadi, bedanya ka dengan ko ya. Ka itu dari, kalau di Indonesianya huruf K, kalau ko dari Q. Kemudian alif dengan ain tadi Pak Eki tekankan, a itu di rongga mulut, a di tengah, a. Sin dengan shin, sa dengan sya, ya itu berbeda, apalagi wa dengan fa jauh. Jadi bacanya dengan fasih, tidak perlu terburu-buru, sesuai dengan panjang pendeknya yang tepat. Karena biasanya orang baca Quran kesalahannya cuman kalau bacaan yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin. Hati-hati. Oke Pak Iki. Nah gimana terus Pak Iki, ada yang belum Quran Pak, masih banyak yang Iqra, gimana nih Pak? Gak masalah, kalian sering mendengarkan ya, termasuk dari YouTube, dari kaset-kaset murotal bacaan Al-Quran. Kalau kalian mendengar, lama-kelamaan hafal beserta tajwid dan mahrojnya ya. Jadi kalau Iqra pun sebenarnya bisa hafal surah Al-Falaq ini. Bapak yakin semua solih dan solehah sudah pada hafal kebanyakan di rumah. Bisa dibimbing sama orang tuanya masing-masing di rumah. Nah, kemudian kita bahas artinya ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Falaq itu artinya subuh atau fajar. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, makanya ketika gelap, ketika takut, itu kita baca surah Al-Falaq. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan penyihir yang meniup buhul. Apa itu buhul Pak? Buhul itu ini tali ya. Itu
Seperti yang Pak Iki ceritakan, ini ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya. Karena ketika itu ada yang mengirim sihir di waktu subuh, makanya turunlah surah Al-Falaq ini. Terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, ini sebabnya kenapa orang bisa ngirim sihir, Pak. Kenapa bisa orang jahat ngirim sesuatu yang gak kelihatan buat melukai orang lain? Karena ini kuncinya di ayat kelima. Dengki. Dengki itu, dengki, iri, gak suka, itu salah satu penyakit hati. Hati-hati ya nak ya. Makanya ketika kita berucap, jangan sampai menyakiti hati orang lain, karena kita tidak tahu apa yang akan orang lain lakukan kepada kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baiknya pelindung. Oke. Selanjutnya, nah nanti tugasnya silahkan kalian ditulis di buku PAI masing-masing. Ya seperti biasa, dikirim saja foto, kirim ke WhatsApp Pak Iki. Tulis di sini surah Al-Falaq yang sesuai. Pak, gimana yang belum bisa nulis ini? Belajar pintar nih, perhatikan huruf-hurufnya. Pertama secara terpisah, kemudian disambung di sini kul. Cara nulisnya a'udzu birabbil falaq. Ayat ya, semuanya dituliskan satu surat penuh. Nanti Pak Iki tunggu hasilnya setelah kalian mengerjakan. Kemudian setelah kalian membaca, setelah kalian mengartikan, dihafal ya nak ya. Dibacanya berulang-ulang supaya bisa cepat hafal. Minta orang lain buat mendengarkan, boleh dengan saudara, orang tua, ya sama Pak Iki. Apalagi nanti Pak, saya minta Tasmi dengarkan bacaan saya, udah oke apa belum? Oke, bagus banget. Ya, jadi dengan ketekunan insya Allah semuanya pasti akan berhasil. Nah, terakhir kita pahami surat Al-Falaq ini. Kalau dalam urutan Al-Quran kan semua ada 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Al-Falaq ini urutannya ke 113, kedua dari terakhir di Al-Quran. Surah diturunkan di Makkah, namanya berarti surat Makkiyah. Diturunkannya ketika di Makkah. Ya, Al-Falaq dari mana? Dari ayat pertama tadi, kul a'udzu birabbil falaq, makanya dinamakan surat Al-Falaq. Ini kita memohon kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Bukan cuma waktu subuh sebenarnya, tapi semua. Secara spesifiknya ketika waktu subuh, yang ketika orang lain mengirimkan, tadi Pak Eki bilang ya, kejahatan, penderitaan yang merugikan manusia, kita mohon perlindungan kepada Allah. Ya, jadi kejahatan itu bisa terjadi karena bisikan setan yang menggoda manusia melakukan kejahatan, maupun hawa nafsu manusia sendiri. Meskipun demikian, tetap perbuatan jahat itu dari iri dan dengki juga. Nah, di ayat terakhir ini makanya kita harus menjaga hati ya, supaya tidak jahat. Jahat itu adalah singkatan dari jaga hati, supaya tidak terkena penyakit hati. Terima kasih untuk yang menyimak hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Nanti tugasnya dikirimkan ya. Wallahu muwaffiq ila a'lam wa bithoriq. Pak Iki pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.